Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rekaman kali ini saya akan membahas satu problem yang sudah familiar sekali ya, TSP. Nah, tapi kali ini kita akan pakai dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya. TSP itu adalah bagaimana caranya seorang salesperson gitu ya mengunjungi semua kota yang tersedia gitu ya, mulai dari kota asal ke kota-kota yang lain tepat satu kali gitu ya. Nah, kemudian nanti setelahnya dia harus kembali lagi ke kota asal. Tantangannya adalah dia harus melakukan hal tersebut dengan jarak yang seminimal mungkin. Jadi ini adalah problem optimisasi ya, problem minimasi. Dan salah satu strategi yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan problem optimisasi ini adalah dynamic programming. Dynamic programming itu salah satu ciri yang paling mudah kelihatan gitu ya, itu adalah ketika problemnya itu diselesaikannya dia memanggil fungsi yang sama dengan parameter yang sama persis lebih dari sekali gitu. Jadi redundant. Ya. Contoh yang paling mudah adalah Fibonacci yang sudah kalian pernah pelajari di kelas. Misalnya saya mau cari Fibonacci 5. Oke, dan saya mau cari Fibonacci 5. Fibonacci 5 itu adalah hasil penjumlahan dari Fibonacci 1 sebelumnya ditambah dengan Fibonacci 2 sebelumnya gitu kan ya. Maka tree-nya kira-kira seperti ini kalau saya panggil secara rekursif. Maka F5 dia akan memanggil, oh untuk tahu F5 saya harus panggil Fibonacci 4 dan Fibonacci 3 gitu. Fibonacci 4 apa? Nggak tahu juga gitu ya. Fibonacci 4 berarti saya harus panggil Fibonacci 3 dijumlahkan dengan Fibonacci 2 gitu kan ya. Nah Fibonacci 2 ada nih hasilnya karena dia basis ya. Fibonacci 1 sama Fibonacci 2 itu basis. Tapi Fibonacci 3 kan saya nggak tahu gitu ya. Oke, berarti saya harus panggil lagi secara rekursif dan kemudian saya harus menjumlahkan Fibonacci 2 dengan Fibonacci 1 kan gitu ya. Nah, ini udah basis nih dua-duanya. Karena sudah dua-duanya basis, maka saya bisa langsung dapat nilainya, kemudian saya jumlahkan, kemudian saya dapat F3-nya kan ya, Fibonacci 3-nya. Oke, ini dapat nih nilainya gitu. Ya udah, kalau F3-nya dapat, F2-nya dapat, F4-nya dapat gitu kan ya. Kemudian saya balik lagi ke atas, oh ternyata ini kan F3 belum dapat nih, ini berapa nih belum gitu ya. Nah, saya akan mengerjakan F3 ini kan ya. Nah, dan apa yang dilakukan? Ya saya berarti panggil secara rekursif F3-nya, kemudian dapat F2 sampai F1. Nah ini kan karena basis saya bisa langsung jumlahkan, kemudian saya dapat hasil ya kan gitu. Nanti F4 dapat hasilnya, F3-nya dapat hasilnya, maka F5 dapat hasilnya kan gitu. Nah, kalau kalian lihat ini sebenarnya ada yang redundant gitu. Apa yang redundant? Ketika saya memanggil fungsi rekursif dengan parameter yang 3 ini gitu. Gitu. Nah, padahal saya tuh udah pernah melakukan gitu sebelumnya. Hitung F3 tuh udah pernah gitu. Jadi harusnya ketika saya ditanya lagi F3, nah itu nggak boleh lupa gitu. Jadi harusnya tadi itu diingat-ingat gitu. Nah kalau pakai cara naif, ya begini gitu ya. Masuk kuliah, ingat, kerjain, keluar kuliah, bubar, gitu, keluar kelas. Nanti kalau ditanya hal yang sama, dia harus melakukan pekerjaan yang sama persis dengan sebelumnya gitu. Dia harus belajar lagi dari awal, terus baru ingat lagi, terus dikerjakan, keluar kelas, bubar lagi. Kayak gitu loh ya. Itu adalah cara yang naif istilahnya. Oke. Nah, sementara kalau cara yang lebih pintar gitu, kita pakai dynamic programming, itu diingat-ingat tuh gitu. Dimasukin ke memori. Oh, ternyata kalau misalnya nyari F3 itu caranya begitu dan jawabannya tuh ternyata itu toh. Maka ketika kalian ketemu lagi gitu besok-besoknya, oh ada F3 lagi nih, maka kalian bisa tidak perlu menghitung lagi kayak yang sebelumnya gitu. Saya masih ingat bahwa jawaban F3 itu adalah ini gitu. Jadi dengan kata lain saya tidak akan panggil rekursifnya gitu. Ya, saya tidak akan panggil nih gitu. Saya tidak akan panggil rekursifnya karena saya F3-nya udah langsung tahu jawabannya, nyontek dari yang sebelumnya nih. Saya ingat-ingat dari yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau ada yang seperti ini itu adalah ciri-ciri bahwa oh ini berarti bisa kita kerjakan, kita selesaikan dengan menggunakan dynamic programming gitu supaya lebih hemat lah gitu ya. Walaupun tidak banyak tapi lebih hemat. Ya. Kalian bayangkan kalau sedikit sih hematnya cuma sedikit ya, cuma F3 aja, ini mah satu level udah langsung ketemu. Tapi kalian bayangkan kalau misalnya F6 gitu, berarti kan nanti ada F4 yang kembar tuh gitu. Nah F4 kan udah mulai rumit nih, dia udah 2 gitu levelnya. Apalagi misalnya kalau F7, F10, F20, itu akan makin banyak fungsi-fungsi redundant yang penyelesaiannya panjang gitu. Dan akan sangat menghemat waktu sekali ketika kita ingat jawabannya, kemudian kita tinggal pakai aja. Jadi kayak yang apa?
Jadi kayak base case semua gitu, tinggal ambil dari array gitu. Tinggal ambil dari tempat penyimpanan kita. Oke, jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, TSP itu mirip-mirip seperti itu gitu ya, sama sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat ya, TSP ini harus agak banyak supaya kelihatan sih sebenarnya. Oke, kita coba 5 lah ya, 5 vertex, 5 kota gitu. Jadi si salespersonnya ini harus mengunjungi 5 kota. Kita pakai kotanya pakai angka aja, misalnya kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, kota 5 gitu. Jadi ini salespersonnya dia harus mengunjungi 5 kota, yaitu kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, dan kota 5 gitu. Ya. Nah, kalau salesperson kan gitu, ditentukan startnya mulai dari mana gitu. Ya, misalnya kita startnya mulainya dari 1 gitu ya. Oke. Bebas ya mau dari mana aja. Nah, berarti kita nanti solusinya adalah si salesperson ini harus jalannya gimana urutannya gitu. Jadi pasti mulainya dari 1, kemudian entah kemana gitu ya, mengunjungi 4 kota ini. Nanti ada 4 kota yang dia harus kunjungi. Nanti terakhirnya dia balik lagi ke 1 gitu. Nah kan dia ini kan yang pengen kita cari gitu ya. Jawabannya urutannya itu bagaimana sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan kalau di total gitu ya jumlah cycle-nya tuh paling kecil gitu ya. Jadi path-nya paling kecil. Path dari sini ke sini terus ke sini gitu ya. Kemudian balik lagi berarti cycle lagi. Oke. Cara yang naif gimana? Cara yang naif ya biasa gitu. Maksudnya berarti pertama saya kan harus scan dari 1 gitu ya. Nah, kemudian gimana caranya? Berarti kan kalau si salesperson-nya udah ke kota 1, artinya kan pilihannya kemana sih gitu ya. Tinggal 4 kota lagi kan ya. Dia bisa ke 2, atau ke 3, atau ke 4, atau ke 5 kan gitu ya. Ya, pilihannya ada 4. Oke, kita coba satu-satu. Secara rekursif kita akan mencoba satu-satu untuk mengetahui mana nih gitu kan ya. Mana nih yang lebih yang paling hemat gitu ya. Kalau saya kedua dulu, atau saya ketiga dulu, atau saya keempat dulu, atau saya kelima dulu ya, kan gitu kan. Nah, maka nanti di sini kalau misalnya saya coba kedua, di sini kalau coba kedua, ini kalau coba ketiga, misalnya ini kalau coba kota 4 dulu, atau ini kalau kan gitu. Oke. Nah, nanti kan saya sebenarnya pengen membandingkan apa sih? Saya tuh kan sebenarnya pengen membandingkan, oke, kalau dari kota 1 ke kota 2 gitu ya, itu kan ada jaraknya harusnya kan ya. Berarti kan ini saya pengen tahu nih distance antara kota 1 dengan kota 2 gitu ya. Dibandingkan dengan misalnya nanti di sini kan distance antara kota 1 dengan kota 3, distance dengan kota 1 dengan kota 4, nanti distance antara kota 1 dengan kota 5 gitu kan sebenarnya kan. Nah, tapi kan nggak cukup itu kan. Kita kan bukan greedy di sini gitu ya. Ya kan kalau greedy kan saya cuma membandingkan mana nih yang paling kecil gitu. Udah saya lewat situ aja. Kan enggak kan ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya ada apa ya? Ada hitung-hitungan di mana sebenarnya ini bukan cuman dari 1 ke 2 gitu, tapi kalau dari 1 ke 2 nanti saya harus tahu nih jarak antara saya pakainya cost karena dia masih panjang perjalanannya. Jarak antara sebenarnya di D juga sih, jarak antara dari 2 ke sisanya gitu, ya kan? Jadi kalau saya dari 1 ke 2, berarti kan nanti dari 2 harus ke sisanya dong. Sisanya apa? Sisanya kan berarti berapa tuh? 3, 4, 5 kan gitu. Jadi dibandingin dengan kalau 1, 3 ditambah dengan sisanya apa? Dari 3 ke 2, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi saya tidak akan lihat itu dulu gitu ya. Nanti. Jadi kita akan bahas lebih detailnya nanti ya. Tapi saya mau memperlihatkan jalur-jalurnya dulu aja. Oke. Nah, kan bisa begini kan ya. Oke. Nah, berarti dari 2 itu tadi kan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, itu sebenarnya dia ada 3 pilihan gitu. Setelah dari 1 ke 2, dari 2 itu kan dia bisa ke 3, bisa ke 4, bisa ke 5 gitu. Begitu pula yang ini dari 3 itu berarti dia bisa ke 2, bisa ke 4, bisa ke 5. Dari 4 dia bisa ke 2, 3, 5. Jadi pilihannya masih banyak. Dari 5 dia harus ke 2, 3, sama 4 ya. Jadi yang di dalam kurung kurawal ini adalah kota-kota yang belum dikunjungi oleh salesperson sebenarnya. Oke? Ya. Sementara yang angka yang di dalam buletan ini, di dalam vertex itu menunjukkan bahwa
saat itu dia sedang berada di kota itu. Gitu. Itu adalah kota yang sudah dikunjungi. Oke. Jadi kalau dia posisinya ada di sini nih, si salesperson-nya artinya dia sudah mengunjungi kota 2 dari kota 1 gitu. Jadi 1 sama 2 dia udah kunjungi, artinya sisanya yang dia belum kunjungi kan kota 3, 4 sama 5 gitu. Jadi nanti di sini saya punya 3 pilihan, di sini saya ada 3 pilihan juga, di sini nanti ada 3, jalannya di sini juga ada 3 gitu kan ya. Yaitu berarti ini kan 3, 4 sama 5, yang ini 2, 4, 5 gitu ya. Ini 2, 3, 5, yang ini 2, 3, 4 gitu ya. Oke, nah saya tulis lagi ya supaya konsisten. Kalau saya udah ketiga nih si salesperson yang udah ada di sini, artinya dia sudah mengunjungi kota 3, tiganya dia dari 2 sama dari 1 gitu. Artinya dia sudah mengunjungi 1, 2, 3. Berarti kan sisanya adalah 4 sama 5 yang dia belum kunjungi. Ini berarti sisanya 3 dengan 5, yang ini sisanya 3 dengan 4, yang ini sisanya 4 sama 5 dia belum kunjungi, yang ini 2 sama 5 dia belum kunjungi, yang ini 2 sama 4. Ya ini bisa cepat kalau kalian sering latihan. 3 sama 5, kemudian ini adalah 2 dan 5, ini adalah 2 dan 3. Jadi kalau kalian sering latihan, kalian tahu mana yang harus dilihat, mana yang harus ditulis gitu, dengan cepat gitu. Ini adalah 2 sama 4, kemudian ini adalah 2 dengan 4. Jadi saya kurang latihan nih. Ya, ini adalah 2 dan 3 itu ya. Oke, ingat ya, yang di dalam kurung itu adalah kota-kota yang dia belum datangi. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ya ini dari 3 dia ada 2 pilihan kan. Wah, kayaknya nggak muat nih. Ada 2 pilihan gitu kan ya. 4, 5, 4 atau ke 5 kan ya, atau ini ke 3 dulu terus ke 5, terus ini 3, 4, ini 4, 5, ini 2, 5, ini 2, 4, ini 3, 5, ini 2, 5, ini 2, 3. Saya harus tulis semuanya nih, karena kalau nggak kelihatan nanti redundannya di mana gitu. Ini oke, kira-kira begini. Mudah-mudahan masih bisa kelihatan gambarnya, kelihatan jelas gitu ya, nggak pusing. Oke. Oke, gitu ya. Nah nanti berarti yang si 4 ini, karena dia sudah keempat, berarti dia tinggal si 5 kan yang belum dikunjungi gitu ya. Kemudian ini juga tinggal 4 gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini silakan nanti dilengkapi sendiri. Nanti kalau dari 5 berarti ini sebenarnya nanti akan ada ya, coba tinggal satu pilihan lagi gitu ya. Ini kan udah keempat, berarti dia sisanya tinggal ke-5 gitu. Kan gitu. Ya. Nanti yang ini berarti ya sisanya dia tinggal keempat. Dan ini sudah ya. Kalau himpunan kosong artinya sudah tidak ada kota yang harus dikunjungi. Artinya apa? Artinya saatnya pulang. Gitu ya. Saya bikin di sini aja ya supaya pusing nanti kalau bikin apa kesana. Oke? Jadi semuanya begitu tuh ya bentuknya kan. Nah sekarang kita lihat. Kalau gitu bagian mana ya sih yang redundant gitu ya? Bagian mana sih yang redundant? Oke, di mana ya? Kayak di sini ya, ini kan banyak sekali ya note yang harus saya generate gitu. Padahal sebenarnya gitu ya, ini fungsinya nih sama nih. Misalnya kalau kalian perhatikan ya, ini dari 3 nih ya, dari 3 nanti dia harus menghitung cos dari 4 ke 5 sebenarnya. Nah ini juga kan sama nih. Dari 2 nanti dia harus menghitung cos 4 ke 5. Terus misalnya mana lagi? Ini saya bisa potong setengahnya sebenarnya. Ini 35. Nah, oke, dikecilin aja nggak apa-apa. 35 ini sama 35. Gitu kan ya? Terus misalnya saya ganti nomor dulu, ini 34, ini sama nih. 34, gitu ya. Terus misalnya ini 25, 25. Kemudian saya ganti. Oh, betul? Oke, ini 24 sama 24. Terakhir adalah yang sama juga itu nih. Oke. Nah, kalau kalian lihat ini kan ada sepasang-sepasangnya jadinya kan ya. Nah, kalau pakai yang naif, ketika saya lewat jalur ini nih ya, lewat jalur ini gitu ya.
lewat jalur ini gitu ya. Nah, ini saya akan menghitung gitu ya secara rekursif berapa sih ongkos 35 itu gitu ya. Tab 35 itu ongkosnya berapa sih? Nah, saya sudah melakukan dengan cara ke bawah ke paling bawah gitu terus dapat gitu. Oh, mana nih yang lebih murah gitu ya. Pokoknya dapat ya 35. Oke. Nah, kalau pakai naif nanti ketika saya masuk ke sini dia ngitung lagi gitu. Padahal itu adalah hal yang sama gitu. Mencari cost dari 3 ke 5 misalnya. Dia cari lagi gitu secara rekursif. Nah, sementara kalau pakai dynamic program kita bisa ingat-ingat gitu. Kita ingat-ingat dulu, nanti setelah diingat-ingat, maka kalau dipanggil lagi, ya kita tinggal pakai aja. Jadi saya ini nggak usah nih ke bawah sini nanti kita tidak perlu nih yang bawahnya gitu. Dari 2 tuh 35-nya saya udah dapat gitu. Ya kira-kira begitulah gambaran. Nah, ini kan kalau kalian lihat dari 6 dari berapa nih? 1 2 3 12 ya ini 1 2 3 3 kali 4 berarti 12. Nah, dari 12 itu berarti saya bisa nge-save si 6-nya gitu. Setengah itu saya bisa save tidak memanggil rekursif, fungsi rekursif. Ini kalau 5 gitu. Kalian bayangkan kalau 6, kalau 7, kalau 8 nanti makin banyak lagi gitu yang bisa di-save. Oke? Kayak kira-kira begitu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh, tapi saya nggak mau kasih contoh yang ini ya, karena ini kebanyakan gitu ya. Jadi kita coba instance-nya 4 aja, jangan banyak-banyak ya. Oke. Nah, jadi oke. Jadi apa yang saya harus lakukan? Nah, sebenarnya kalau kita berkaca dari sini lagi ya. Oke. Ini sebenarnya kan kita kan nyarinya yang ini kan ya. Iya nggak sih? Ya, saya tuh mau nyari kalau misalnya dari 1 gitu ya, berapa sih biayanya kalau dari 1 ke mengunjungi semuanya gitu, 2, 3, 4, 5 gitu kan ya. Berapa sih biayanya gitu. Kalau saya dari 1 mengunjungi 2, 3, 4, 5 terus balik lagi gitu ke 1. Itu berapa sih biayanya? Oh, berarti biayanya adalah kan gitu ya. Ini kan pasti sama dengan gitu ya. Biaya dari 1 ke biaya dari 1 ke mana? Kedua gitu ya. Tapi kan bukan hanya itu gitu ya. Atau kan dari 1 ke 3, atau dari 1 ke 4, atau dari 1 ke berapa? Ke 5 gitu kan ya. Iya nggak? Kan pilihannya ada banyak. Kan bisa lewat kedua dulu, atau lewat 3 dulu, atau lewat ke 4 dulu, atau lewat ke 5 dulu. Nah, tapi harus diperhitungkan yang tadi. Kalau saya lewat 2 dulu, berarti saya harus ngitung cost dari 2 ke sisanya gitu. Sisanya apa tadi? 3, 4, 5. Gitu kan ya? Ini juga kalau saya memilih 3, artinya saya harus menghitung cost dari 3 ke sisanya. 2, 4, 5. Gitu kan ya? Ini juga sama, 1, 4 plus cost dari 4 gitu kan. Karena udah nyampe ke 4 ya. Dari 1 ke 4 plus cost kalau saya dari kota 4 ke kota sisanya. 2, 3, 5 gitu. Terakhir ini yang D15 gimana nih? Plus, oke. C-nya dari 5 ke mana? Ke 2, 3, 4 kan gitu. Nah, kan saya mau ngebandingin nih. Saya mendingan lewat 2, terus nanti dari 2, entah hanya ongkosnya berapa nih, ke 3, 4, 5, atau saya mau lewatnya ke 3 atau ke 4, ke 5 gitu. Nah, kalau kalian lihat, kalau D12 saya bisa langsung lihat kan dari matriksnya kan, jarak antara kota 1 ke kota 2. Dari kota 1 ke kota 2 berapa sih? Saya bisa lihat langsung di adjacency matrix. Atau di adjacency list gitu. Bisa kan ya? Nah, tadi kan cost dari 2 ke kota 3, 4, 5 itu kan itu rekursif tuh gitu. Karena nanti dari 2, karena nanti dari ini ya, saya pakai tadi ya, C 2, 3, 4, 5 berarti ya. Dari kalau C dari 2 ke 3, 4, 5 itu kan jadi panjang lagi nih ceritanya. Ini kan sama dengan bisa dari 2 ke 3 dulu, baru sisanya 4, 5, atau dari 2 ke 4 dulu, baru terus saya cari ongkos ke 3, 5-nya, atau dari 2 ke 5 dulu, terus saya cari ongkos 3, 4-nya gitu. Kan jadi panjang lagi gitu kan. Ya, jadi ini rekursif ya, yang C ini rekursif. Nah, di antara semuanya ini, saya kan tadi pengen carinya apa? Yang terpendek kan. Jadi sebenarnya di sini ada fungsi minimum gitu. Minimum dari semua pilihan ini gitu. Apakah lebih pendek saya dari 1 ke 2?
terus baru ini ngitungnya. Atau lebih pendek kalau saya pakai cara dari 1 ke 3 plus cost sisanya, atau 1 ke 4 atau 1 ke 5 gitu. Nah, cari yang minimumnya. Nah, ini kan rekursif gitu. Nanti rekursif berarti saya harus cari ini kan. Nah, ini kan nggak bisa langsung lagi gitu. Jadi ini sama juga, ini adalah minimum dari D. Berarti dari mana? Dari 2 ini kan bisa ke 3 kan? Iya nggak? Tapi harus difikirkan kalau dari 2 ke 3 artinya ada ongkos dari 3 ke sisanya gitu kan, dia masih, kalau dia ke 3 kan dia masih harus ke 4 sama ke 5 kan, ke kota 4 sama kota 5. Atau mendingan kita kayaknya lewat ke 4 aja deh dari 2 gitu ya. Tapi nanti saya harus juga memperhitungkan dari 4 ke sisanya. Sisanya apa? Berarti 3 sama kota 5. Atau satu lagi kan ya, dari 2 jangan ke 4, jangan ke 3, tapi kita ke 5. Dengan memperhitungkan ongkos dari 5 ke kota sisa yang kita belum datangi 3 sama 4. Nah, gitulah ya. Nah, kita cari ini sama ini sama ini. Paling murah, paling pendek jaraknya yang mana? Maka itulah yang akan jadi nilai si 345 ini. Gitu. Nah, jadi nanti gitu ya, kalau misalnya ternyata ada satu fungsi lagi yang manggil C yang sama 2, 3, 4, 5 gitu, ya jangan dipanggil lagi gitu. Kita ingat-ingat, taruh di matriks atau di mana gitu, di satu tempat, nanti kita tinggal pakai daripada kita harus menjalani ini semua lagi. Belum lagi ini kan itu fungsi rekursif lagi, itu 3 kan berarti bisa ke 4, bisa ke 5 gitu. Jadi saya harus membandingin minimal antara 2 pilihan itu. Ya. Nah, kalau udah diingat-ingat kan enak tuh ya. Jadi kalau saya nemu yang sama persis kayak yang tadi ini, yang 3 sama 4 sama cos 45 sama cos 45, jadi saya nggak usah mikir lagi gitu. Jadi saya bisa langsung saya bisa langsung nyontek yang dari yang pertama. Yang ini pasti harus dihitung. Tapi untuk yang kedua, ketiga, keempat tidak akan kita hitung. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, itulah makanya kalau kalian lihat kan, lihat kalau tadi nyari yang paling atas ya, C1 terus 2, 3, 4, 5, itu dia butuh nih, kalau saya mau menghitung C cos dari 1 cos dari 1, 2, 3, 4, 5, saya harus menghitung cos ini kan. Nah, cos-cos yang ini yang lebih sedikit di 2, 3, 5. Nah, untuk mencari cos 2, 3, 4, 5, saya harus ini, untuk menghitung ini saya harus tahu yang ini. Nanti untuk cari cos yang 3, 4, 5, saya harus tahu yang lebih kecil lagi. Saya harus tahu yang lebih kecil lagi sampai area yang terakhir gitu ya. Nah, saya nggak harus gitu pakai rekursi. Ya, makanya saya ngitungnya dari bawah dulu aja, jadi bottom up gitu. Ya, saya ngitungnya dari bawah dulu aja gitu. Gimana caranya? Ya udah, caranya berarti pertama kali saya akan cari cost yang gitu ya. Kan sebenarnya kan tujuan kita adalah mencari cost dari 1 ke kalau yang ini saya nggak pakai 1 ya. Kita pakai YX, YZ. Misalnya kita mulai dari mana ya? Dari W aja lah ya, seperti biasa. Berarti kan sebenarnya yang mau saya cari adalah cost mana nih yang paling murah gitu, yang paling singkat dari W ke X, Y, Z gitu ya. Berapa nih? Ya kan tujuannya itu. Nanti kan kayak tadi gitu, berarti saya harus cari X, Y, Z ya. Nanti dari X, Y, Z juga pilihannya macam-macam. Nah, kita mulai dari bawah aja dulu. Gitu. Kita mulai dari yang nggak usah secara rekursif diambil. Gitu. Yang paling bawah. Yaitu kan pilihannya berarti ada X, Y, Z itu. Kapan dia nggak ada pilihan lagi? Yaitu kalau dia sudah di kota terakhir dan dia harus balik ke kota asal kan. Itu kan yang paling gampang. Jadi cost dari X ke, kalau udah nggak ada lagi kota yang dikunjungi. Berarti dari bawah tuh kan. Nanti kan terakhirnya kan kayak yang tadi. Ini kan akan ada waktu di mana si 5 ini udah habis nih tuh. Tidak ada lagi kota yang dia kunjungi gitu. Artinya ini udah di kota terakhir nih, saatnya saya pulang gitu ya. Jadi saya ngitungnya mulai dari bawah sini dulu. Oke, bottom up ya. Geser. Oke.
kan gampang nih. Kalau dari X, terus udah di kota terakhir, dia nggak bisa kemana-mana lagi, artinya dia kan harus pulang gitu. Kalau harus pulang kan gimana? Ya udah, berarti kalau harus pulang kan sebenarnya distance ini kan sama dengan distance dari X ke mana? Ke W gitu kan. Tadi kan startnya soalnya dari W gitu. Ya dari X ke W berapa? Dari X ke W kan 6. Ya, nanti kita selain X kan bisa jadi yang paling akhirnya tuh kota terakhirnya dia berhentinya di Y. Atau bisa juga di Z. Jadi ya, karena kan ini nih lihat nih, 3 ini yang kita cari ya. Sebenarnya kan S-nya tuh sekarang X, Y, Z gitu. Karena W-nya mah dia starting point gitu. Jadi nggak usah gitu ya. Ya, ini sama dengan ya Y ke W, berarti Y ke W kan 1, ini berarti Z ke W itu 3. Kita udah dapat nih yang apa? Cost dari X untuk balik lagi pulang ke rumah gitu ya, pulang ke kota asal. Ya. Nah, sekarang ini kan yang udah mentok nih berarti. Sekarang kita ke level di atasnya. Ke level di atasnya adalah ketika masih ada sisa satu kota lagi yang harus dikunjungi. Oke? Jadi ketika masih ada satu kota lagi yang dikunjungi. Gitu ya. Oke, masih ada satu kota yang kita kunjungi. Misalnya saya sebut K1 gitu kan ya. Ada satu kota lagi yang kita perlu kunjungi. Berarti apa? Nah, C-nya kan masih sama kan? Berarti bisa jadi dia startnya dari X, atau bisa jadi dia startnya dari Y, atau bisa jadi dia startnya dari kenapa saya Oke, kita kan kemungkinannya ada X, ada Y, sama ada Z gitu ya. Nah, kalau misalnya dari X tinggal satu kota lagi, kemungkinannya apa? Dari X tinggal satu kota lagi ya. Karena tadi kan ininya X, Y, Z ya. Oh, bisa jadi nanti dia harus ke Y nih, kan tinggal sisa satu kota. Atau bisa juga dari X kalau tinggal satu kota lagi kan bisa juga Z. Gitu sih. Ya. Udah kan? Gak ada lagi ya. Karena kan si himpunan S-nya kan cuma ini doang. Tinggal satu kota lagi nih yang belum dikunjungi. Begitu pula dengan Y. Y itu kalau tinggal satu kota lagi kan berarti bisa jadi dia adalah kota X gitu. Atau bisa juga dia adalah kota Z gitu. Pokoknya selain dirinya sendiri aja. Kemudian yang ini Z bisa jadi dia X, atau bisa juga dia nanti harus mengunjungi kota Y. Gitu. Oke? Oke, mudah-mudahan ketangkap ya. Ini kenapa kita harus menghitung ini gitu ya. Karena kita ngitung dari bawah, nanti terakhir dapat tuh yang C yang paling atas itu. Yang 1, terus kedua, 3, 4. Oke? Oh, ini pakai X, Y, Z atasnya. Dari X terus dari W terus X, Y, Z. Jadi kita harus hitung nih. Nah, kalau dari X ke kan X bisa ke Y. Nah, dari X ke Y itu kan sebenarnya saya mencari distance dari X ke Y gitu ya. Ditambah dengan cos dari Y ke mana? Kan karena ini tinggal satu kota lagi yang dikunjungi kan, ya udah dari Y udah habis gitu, udah sampai. Artinya dari Y kembali ke kota asal yang kita sudah hitung tadi sebelumnya gitu ya. Ini kan ya. Ini C, Y ini. Nah, kan enak kan? Kalau sekarang kan berarti saya tidak perlu memanggil rekursif lah istilahnya gitu. Karena udah ada tuh C, Y-nya gitu. Saya tinggal lihat, oh berarti 1. Jadi yang ini juga sama. Ini juga D dari X, tapi kali ini saya katanya mau ke Z. Plus cos dari Z. Kan udah habis ya, karena dia cuma 1. Gitu. Ini juga sama. D, Y, X gitu ya, ditambah C, X, gitu. Ini D, Y, Z, ditambah C, terus dari Z ke habis nih, pulang gitu ya. Ini D, Z, X, plus dari X, terus dia pulang. Terakhir D, Z, Y, kemudian dari Y gitu ya. Kemudian dia pulang. Gitu. Ini kan dipanggil berkali-kali nih ya. Y, terus Y, panggil lagi nih X, panggil lagi di sini. Z, panggil lagi di sini.
Itu gak apa-apa, karena kita sudah simpan nilainya, jadi gampang gitu ya. Coba yang Y ini berapa tadi? 1 ya? Ini 1, ini nilainya 1, ini 1 ya. Terus yang Z 3 ya, ini yang Z ya. Z 3, oke. Yang Z ini 3, yang ini 3, kemudian yang ini 6 gitu, tinggal diambil. Nah, sementara kalau yang DDD ini kita lihat di adjacency matrix kalau di sini ya. Kita lihat kalau X ke Y berarti 4 gitu ya. Terus X ke Z itu 3, Y ke X itu 4, kemudian Y ke Z itu 2. Ini kalau saya ada yang salah hitung nanti kalian coba hitung sendiri lagi ya. Kemudian dari Z ke X 3, dari Z ke Y 2 gitu. Jadi kita bisa lihat nih, ini nilainya kita bisa dapat. Oke, kalau yang ini adalah 5, ini adalah 6, kemudian ini adalah berapa? 10, ini adalah 5, ini adalah 9, ini adalah 3. Nah, di sini kita tidak pakai minimum, kenapa? Karena dia tinggal satu kota yang jadi nggak ada pilihan gitu. Dari X itu kan pasti ke Y, dari X pasti ke Z, dari Y pasti ke X, nggak ada pilihan gitu. Jadi udah nggak, kita nggak perlu cari minimum, nilainya udah itu. Sekarang kita maju kalau kotanya tinggal 2. Masih 2 gitu. Berarti kita naik ke level yang di atasnya lagi kalau di pohon. Kalian bayangkan di pohon. Makin naik levelnya kan makin banyak gitu pilihannya. Jadi saya tulis di sini ya. Oke. Tadi himpunannya kan dia ada X, Y, W, X, Y, Z. Oke. Nah, kemudian sekarang saya pengen yang kotanya yang dikunjungi masih ada 2 nih gitu. Jadi level di atas. Pilihannya sama kayak tadi gitu ya. Costnya itu ada dari X atau bisa dari Y atau bisa dari Z gitu kan ya. Nah, tinggal masalahnya ini aja dari X. Kalau tinggal sisa 2 kota dari X-nya dia, tinggal sisa 2 kota kan berarti tinggal 2 ini kan. Y, Z gitu. Gitu ya. Kalau dari Y, dia udah di Y nih ya. Tinggal 2 kota kan berarti yang ini. X, Z. Gitu. Udah gak ada pilihan lagi. Nah, kemudian dari Z nanti tinggal X. Oke. Ya. Jadi ini artinya kalau misalnya saya memilih ke kota X, nah terus plus sisanya berapa? Sisanya adalah dari X itu harus ke Y sama ke Z. Nah kalau ini ada pilihan nih gitu. Jadi kalau ini adalah distance dari X kemana? Terserah mau ke Y dulu atau mau ke Z dulu. Oh ya ke Y dulu aja lah. Gitu. Ditambah dengan cost dari Y ke sisanya, kan dari X dia ke Y nih. Berarti sisanya apa? Kan ini doang ya, Z doang gitu. Kita kan lagi. Gitu. Atau or gitu ya. Jadi ini sebenarnya minimum gitu. Atau apa? Atau dari D atau dari X ke Z, jangan ke Y. Dari X ke Z ditambah dengan cos dari Z ke sisanya tadi. Tadi kan dia mau ke YZ. Berarti sisanya adalah sekarang yang Y gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini harus latihan sih ya. Nah ini cari minimum ini gitu ya. Saya hitung dulu yang pertama ya. DXY. Dapat DXY. DXY berarti ini ya 4. DXY-nya 4. Gitu ya. Nah sekarang lihat nih. CYZ. Nah itu sudah kita hitung tuh. Kita pernah ngitung tuh kayaknya gitu ya. Kita tinggal nyontek aja. YZ mana? CYZ. Nah ini kan ya. CYZ. Itu berapa CYZ? Nah kita tidak perlu lagi melakukan yang tadi gitu. Tinggal kita ambil aja. Oh 5 gitu. Udah deh. Jadi ini 5. Sementara kalau DXZ. DXZ 3 ya. 3 ini ya. Z. Kemudian CZY. CZY. Nah yang ini. Berapa hasilnya? 3. Oke. Nah, udah dibandingin. Ini adalah hasil ini 9, yang ini 6. Berarti lebih kecil yang mana? Ya lebih kecil yang ini gitu. Jadi saya akan pilih yang ini gitu kan ya. Yang 6 ini akan saya pilih. Artinya kalau dari X saya akan pilih ke Z gitu. Tidak akan pilih ke Y gitu ya. Jadi kalau di sini ya path-nya ya. Kalau misalnya ini, itu saya dari X ke Z,
terus ke Y gitu. Jadi bukan dari X terus ke Y terus ke Z gitu. Saya tidak memilih yang ini, tapi saya memilih yang XZY bukan XYZ. Gitu ya. Nah kemudian ini sama nih. Saya belum hitungnya jadi saya terpaksa harus menghitung di video sini. Ini adalah dari Y sekarang kan ya. Dari Y ke X ditambah C X ke ya, sisanya apa? Z kan ya? Z. Atau minimum dari D, Y-nya nggak ke X tapi langsung ke Z, ditambah dengan C dari Z, sisanya apa dari Z? Karena udah ke Z, maka sisanya yang X gitu ya. Oke, nanti kita hitungnya belakangan aja. Sekarang yang ini dulu. Ini berarti distance dari Z ke X dulu ya. Jadi Z ke X. Nanti saya di sini nyobain dari Z ke Y gitu. Tinggal ditambahnya. Ditambahnya apa? Ditambahnya pasti cos dari Z. Kok dari Z? Sorry. Tadi dari Z ke X ya. Berarti dari X kemana? Kalau udah datang ke X, berarti sisanya tinggal Y gitu. Yang ini berarti cos dari Y sisanya ke siapa? Kalau kita udah datang ke Y, berarti kan tinggal X gitu kira-kira. Oke? Nah, mari kita isi. Terus saya pindahin aja ini. Oke. Berarti YX-nya ini 4. Oke. Kemudian YZ-nya 2. ZX-nya 3. ZY-nya 2. Oke. Nah, sekarang ini XZ. Ya, XZ berapa tuh? 6 ya? Kelihatan. XZ 6. Ini dulu deh. XZ tadi mana ini ya? Ini 6. ZX berapa ZX? ZX 9. Kemudian YX 10. Oke. Terus XY atas 5. Oke. Ini 5. Gitu. Jadi berapa ini? Ini 10 dibandingin dengan 11. Yang ini 8 dibandingkan dengan 12. Gitu. Jadi ini jelas nih. Yang diambil adalah yang 10, yang ini. Yang ini yang diambil adalah yang 8. Gitu. Jadi yang diambil adalah Y ke X ke Z. Bukan Y ke Z ke X. Terus yang di bawah berarti yang diambil adalah Z ke X ke Y. Bukan Z, Y ke X. Gitu. Oke? Nah, jadi ini saya udah dapet ya. Yang ini 10, yang ini 8. Makin buat ini. Nah, itu adalah kalau sisanya 2 gitu ya. Sekarang gimana kalau sisanya 3 gitu. Tadi ininya ada belum? Udah habis ya, ya. Udah ketujuan sebenarnya ini kan ya. Sisanya 3 tuh ya pasti berarti itu problem awal kita gitu ya. Makanya saya ngasih contohnya nggak banyak-banyak karena bisa panjang ceritanya. Oke, berarti sekarang kalau kotanya 3 atau ini sekarang root berarti ya. Nah, gitu ya. Kalau kotanya 3 berarti dia bisa. Kan tadi mulainya, bukan dari X ya. Mulainya adalah dari, ini adalah problemnya gitu ya. Tadi yang di awal, di root gitu. Maka dia mulainya dari W ya tadi. W, terus ke X, Y, Z gitu ya. Udah cuma ini aja gitu. Karena ya, inilah problemnya. Ini apa tadi? Nah, tinggal sekarang kita cari minimumnya. Jadi kalau ini kan minimum dari apa? Dari, oke, saya bikin yang agak besar di sini supaya kelihatan. Minimum dari apa saja? Oke, pertama kan dari W bisa ke X gitu ya. D, W ke X, atau saya dari D bisa juga, dari W bisa juga ke Y, atau dari W bisa juga ke Z kan gitu pilihannya. Tapi harus kita tambah dengan cos yang tadi. Cosnya pasti ini dari X, yang ini cosnya pasti dari Y gitu ya, karena kan lihat sisanya ini kan ya. Kemudian dia dari Z gitu. Oke, kalau dari X ya, kalau dari X, misalnya dari X nih ya, berarti kan sisanya yang 2 ini ya, berarti YZ gitu. Kalau
Y gitu ya. Kalau ke Y, memutuskan ke Y, sisanya kan X sama Z. Gitu. Kalau kita memilih Z, berarti sisanya X sama Y. Gitu. Nah, ini adalah minimum dari ini atau ini atau ini. Gitu. Nah, kita lah. Nah, ini 1, 2, 3 ini harusnya udah ada tadi kita hitung sebelumnya. Coba ya. X, Y, Z. X, Y, Z. Nah, ini yang pertama ya, X, Y, Z ya. Berapa tadi hasilnya? Hasilnya adalah 6. Ya, ini kan ya yang kita kasih highlight biru. Jadi ini 6. 6. Kemudian yang Y, X, Z itu adalah 10. Ini kan ya, ini 10. Kemudian yang Z, X, Y, ini yang terakhir itu adalah 8. Gitu. Terus saya ganti warna dia. Ini jadi warna merah. Oke. 6, 10, 8. Nah, yang ini ya kita lihat aja di sini lagi. Oke. WX 6, WY 1, WZ 3 gitu. Ini 6 tambah 6 12, 1 tambah 10 11, kemudian 3 sama 8 berapa? Sama nih ya, 11 ya. Jadi sebenarnya ini bisa milih salah satu. Saya nggak tahu ya benar atau nggak saya gitu ya. Bisa jadi di atas ada yang miss, jadi nanti kalian cek lagi aja. Nah, berarti kalau saya cari minimumnya yang mana, jadi saya akan pilih yang ini. Gitu. X-nya benar ya, 10 ya? Saya pilih 10, oke sih. Ya, jadi saya bisa pilih 2 sih sebenarnya. Tapi saya pilih yang di atas duluan lah. Nah, ini berarti artinya apa? Artinya saya dari W itu saya memilih ke Y, terus saya dari W ke Y, terus kan ini nggak tahu nih ya, XZ-nya gitu. Nah, maka kita lihat ke sini gitu. CYXZ itu mana tadi? Ini, CYXZ itu kan tadi milihnya yang ini. Ya, yaitu dari Y ke X, baru ke Z, gitu kan ya. Berarti ini dikesinikan jadi ini jadi X, kemudian ke Z, gitu. Baru balik lagi ke W. Maka ini adalah yang ini yang dianggap sebagai salah satu solusi gitu ya. Coba kita lihat ya yang satunya lagi ya. Sekalian ngecek apakah hitungannya benar atau enggak gitu ya. Kita ngetes. Ini Z, berarti dari Z. Nah, ini berarti kan yang X-nya ya. Z X-nya mana? Z X-nya ini ya. Berarti dia ambil yang ini kan ya. Berarti dari Z ke X ke Y. Baru balik lagi ke Y. Nah, kita cek sekarang. Oke. Dari W ke Y itu 1. Oke, ini 1. Dari Y ke X itu 4. Dari X ke Z itu 3. Dari Z ke W lagi itu 3. Oke, ini adalah 7, 10, 11. Benar ya? Ini berarti 11. Sekarang ini dari W ke Z. Dari W ke Z itu 3. Kemudian dari Z ke X itu 3. Kemudian dari X ke Y itu 4. Kemudian dari Y ke W itu 1, 7, 10, 11, 3. Benar ya? Jadi solusinya adalah ini gitu. Kalau ditanya TSP apa cycle mana yang harus si salesperson lalui? Oke, bisa ada 2 pilihan yaitu WYXZW atau yang WZXYW. Tapi biasanya sih karena ini adalah problem optimisasi gitu ya, biasanya salah satu aja. Dia algoritmanya dia hanya mengembalikan satu saja solusi. Oke, jadi sebenarnya tergantung algoritmanya sih. Kalau biasanya kalau optimisasi cukup satu aja, dia nggak perlu. Ya. Oke, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi kalau misalnya masih bingung, kalian coba aja contoh yang sama persis ini, tapi ngitung sendiri seperti biasa. Nanti dilihat hasilnya berbeda atau enggak. Belum tentu saya yang benar sih ya, tapi nanti kita bisa diskusi gitu kalau ternyata ternyata hasilnya beda dan kalian yakin ini kayaknya saya yang benar gitu ya, itu kita bisa diskusi. Ya. Bisa jadi saya yang salah. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.